Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan saat pagi hari ini, marilah kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu bagi kami. Sepanjang malam Engkau telah menjaga, memelihara kami, sehingga kami boleh bangun saat pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, yang kuat dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kami melangkah dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan tertanam di hati kami bertumbuh dalam iman kami kepadamu. Kami berdoa, hati kami telah siap. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada saat pagi hari ini terambil dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Nasihat bagi pemuda-pemudi. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudahanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Saya akan berikan judul renungan saat pagi hari ini, yaitu buanglah kesedihan dari hatimu. Setiap pribadi kita tentunya kita merindukan situasi yang tentunya bahagia, penuh dengan keceriaan, penuh dengan ucapan syukur. Tetapi terkadang kita diperhadapkan ada begitu banyak hal-hal yang membuat kita bersedih hati. Nah, di mana firman Tuhan berkata di sini bahwa kehidupan manusia itu memang dari pengkhotbah ini menggambarkan bahwa semua yang ada di muka bumi ini semuanya adalah sia-sia. Termasuk kehidupan manusia, segala apa yang mereka lakukan, bahkan dikatakan dari ayat yang ke-9, di sini bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ada dua pengertian yang ingin saya sampaikan dalam ayat yang ke-9 ini, yaitu bagaimana kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Tentunya kita menggunakan setiap waktu ini dengan bersuka cita, menggunakan masa hidup kita, masa muda kita, bersuka cita, menuruti setiap keinginan hati kita, tentunya keinginan yang seturut dengan apa yang diinginkan oleh Allah tentunya. Karena dikatakan bahwa pada akhir perjalanan hidup kita akan diperhadapkan dengan pengadilan. Dan tentunya bagi kita yang hidup takut akan Tuhan, maka ada sukacita, ada damai sejahtera, bahkan ada mahkota kehidupan kekal yang sudah disiapkan oleh Allah bagi kita. Tidak menjadi persoalan untuk kita menghabiskan masa hidup kita di muka bumi dengan bersukacita, dengan bersukaria, asalkan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan bersukaria atas kesedihan orang lain atau hal-hal yang tidak baik, tetapi bersukaria dengan satu ucapan syukur atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita sudah alami, yang sudah kita rasakan dalam kehidupan kita. Karena dikatakan di ayat yang ke-10, buang segala kesedihan dari hatimu, jauhkan penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah sia-sia. Di sini digambarkan bahwa memang kehidupan ini penuh dengan kesia-siaan. Bahkan segala apa yang kita peroleh di muka bumi ini semuanya sia-sia. Kalau pengkhotbah ini menggambarkan kehidupan manusia itu hanya sementara, dan segala sesuatu yang di bawah kolong langit ini hanyalah sementara, dan semuanya itu tidak ada yang bisa kita bawa ketika kita mati nanti. Tetapi firman Tuhan berkata di sini, biarlah kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan.
bersukacitalah, tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu, biarlah hari-hari kita di hari-hari ini sesulit seperti apapun yang mungkin kita hadapi, biarlah kita tetap bersukacita. Biarlah kita tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan. Buang segala kesedihan dari hati kita. Pandanglah ke hadapan Tuhan bahwa Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan memberkati kita, Tuhan yang akan menyatakan janji-janjinya bagi kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini, dan khususnya untuk ibadah kita mempersiapkan diri agar ketika kita datang untuk mencari Tuhan, Tuhan berkenan untuk ditemui dan kita mendapatkan berkat-berkat rohani daripada Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami diingatkan bahwa untuk kami tetap bersukaria di dalam Tuhan, untuk kami tetap bersyukur kepada Tuhan atas setiap masa hidup-hidup kami. Kami menghabiskan semua itu seturut dengan kebenaran firman-Mu, dan tidak kami menyia-nyiakan waktu kami untuk bersukaria untuk hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang duniawi, tapi bawa kami untuk selalu bersukacita, untuk bawa kami selalu bersyukur atas setiap kebaikan-kebaikan Tuhan, dan buat kami tidak melupakan setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami bersyukur dan kami masuk hari yang baru ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.